Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Andri Fitriana Wijaya, peserta Latsar CPNS golongan 3 angkatan 20 kelompok 4, akan menyampaikan podcast main tentang wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pertama, mengenai wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Pada mind map ini kita lihat ada definisi. Yang pertama yaitu definisi mengenai wawasan kebangsaan. Wawasan kebangsaan dan nilai-nilai bela negara. Definisinya, wawasan kebangsaan dapat diartikan sebagai konsepsi cara pandang yang dilandasi akan kesadaran diri sebagai warga dari suatu negara akan diri dan lingkungannya di dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Profesor Mulyadi, Gubernur Lemhanas RI, menyampaikan bahwa wawasan kebangsaan adalah cara pandang bangsa Indonesia mengenai diri dan lingkungannya, mengutamakan kesatuan dan persatuan wilayah dalam menyelenggarakan kehidupan berbangsa, bermasyarakat, dan bernegara. Dalam wawasan kebangsaan, kita juga ini mengenal atau kita harus mengetahui beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Pada wawasan kebangsaan, kita harus mengenal beberapa titik penting dalam sejarah bangsa Indonesia. Yang pertama itu adalah Budi Utomo. Pada tanggal 20 Mei 1908, puluhan anak muda berkumpul di Aula Stovia. Dalam pertemuan itu, mereka sepakat mendirikan organisasi yang namanya Budi Utomo. Yang kedua adalah Perhimpunan Indonesia atau kita singkat PI. Merupakan organisasi pergerakan nasional pertama yang menggunakan istilah Indonesia. Bahkan, Perhimpunan Indonesia menjadi pelopor kemerdekaan bangsa Indonesia di kancah internasional. Perhimpunan Indonesia diprakarsai oleh Sultan Kesayangan dan RN Noto Suroto pada tanggal 25 Oktober 1908 di Leiden, Belanda. Yang selanjutnya yaitu Kongres Pemuda I yang diselenggarakan pada tanggal 30 April 1926 di Jakarta, diselenggarakan Kerapatan Besar Pemuda yang kemudian terkenal dengan nama Kongres Pemuda I. Kongres Pemuda ini dihadiri oleh wakil organisasi seperti Pemuda Zong Zapa, Zong Sumatera, Zong Ambon, Sekarukun, Zong Islami, dan yang lainnya. Yang selanjutnya adalah Kongres Pemuda II, yang mana Kongres Pemuda II ini dilaksanakan pada tanggal 27 sampai 28 Oktober 1928. Pada tanggal 1 Maret 1945, dalam situasi kritis, Letnan Jenderal Kumaiki Harada, pimpinan pemerintah pendudukan Jepang di Jawa, mengumumkan pembentukan Badan Penyelidik Usaha-Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia atau yang kita kenal BPUPKI. Dan selanjutnya adanya PPKI terbentuk pada tanggal 7 Agustus 1945. Selanjutnya adalah konsensus dasar, yang mana kita tahu di sini ada 4 konsensus dasar Indonesia. Yang pertama adalah Pancasila. Pancasila di sini sebagai ideologi negara. Menurut Relatif, setiap bangsa harus memiliki suatu konsepsi dan konsensus bersama menyangkut hal-hal fundamental bagi kelangsungan, keutuhan, dan kejayaan bangsa yang bersangkutan. Selanjutnya, selain Pancasila sebagai ideologi, adanya Undang-Undang Dasar 1945. Selanjutnya ada Bhinneka Tunggal Ika, yang mana di sana berbeda-beda tapi kita tetap satu. Selanjutnya di sini ada konsep dasarnya adalah NKRI, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, untuk selanjutnya yaitu identitas NKRI, yang mana identitas NKRI ini adalah yang pertama bendera, yang kedua bahasa,
Yang ketiga adalah lambang negara. Dan yang keempat adalah lagu kebangsaan Indonesia. Yang pertama, bendera negara Kesatuan Republik Indonesia. Yang selanjutnya disebut bendera negara adalah Sang Merah Putih, yang mana ini tertuang pada pasal 1 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009 tentang bendera, bahasa, dan lambang negara serta lagu kebangsaan. Bahasa Indonesia yang dinyatakan sebagai bahasa resmi negara dalam pasal 36 Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia tahun 1945. Bersumber dari bahasa yang diikrarkan dalam Sumpah Pemuda pada tanggal 28 Oktober 1928 sebagai bahasa persatuan yang dikembangkan sesuai dengan dinamika peradaban bangsa Indonesia. Ini sesuai pada pasal 25 ayat 1. Selanjutnya adalah lambang negara. Lambang Negara Kesatuan Republik Indonesia berbentuk Garuda Pancasila, yang kepalanya menoleh lurus ke sebelah kanan. Perisai berupa jantung yang digantung dengan rantai. Pada leher Garuda dan semboyan Bhinneka Tunggal Ika ditulis di atas pita yang dicengkram oleh Garuda. Ini tertuang pada pasal 46 Undang-Undang RI nomor 24 tahun 2009. Selanjutnya adalah lagu kebangsaan. Lagu kebangsaan adalah Indonesia Raya yang digubah oleh W. Rudolf Supratman. Ini tertuang pada pasal 58 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 24 tahun 2009. Kita harus juga tahu mengenai nilai-nilai bela negara. Di nilai-nilai bela negara, definisinya adalah tekad, sikap, dan perilaku serta tindakan warga negara baik secara perseorangan maupun kolektif dalam menjaga kedaulatan negara, keutuhan wilayah, dan keselamatan bangsa dan negara yang dijiwai oleh kecintaan kepada negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa Indonesia dan negara dari ancaman. Maka kita harus menjaganya. Kita harus menjaga yang pertama adalah kedaulatan negara, terus keselamatan bangsa dan negara, serta keutuhan wilayah dan negara Indonesia. Dan kita juga pada nilai-nilai bela negara ini harus menanamkan nilai-nilai bela negara. Yang mana nilai-nilai itu adalah yang pertama, cinta tanah air, sadar berbangsa dan bernegara, setia pada Pancasila sebagai ideologi negara. Serta kita juga harus rela berkorban untuk bangsa dan negara. Terakhir, kita harus mempunyai kemampuan awal bela negara. Selanjutnya yaitu implementasi bela negara terhadap nilai-nilai dasar ASN atau implementasi bela negara sebagai ASN. Yang pertama, melaksanakan tugas secara profesional dan tidak berpihak. Selanjutnya, melakukan pengabdian yang tulus untuk negeri. Selanjutnya, mendorong kesetaraan dalam pekerjaan. Selanjutnya, memegang teguh ideologi Pancasila. Selanjutnya, melakukan pelayanan kepada publik secara jujur, tanggap, cepat, dan santun. Selain tadi memegang teguh ideologi Pancasila, kita juga harus setia dan mempertahankan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 serta pemerintahan yang sah. Dan kita juga contoh yang lainnya adalah membuat keputusan berdasarkan prinsip keahlian, menciptakan lingkungan kerja yang non-diskriminatif, memiliki kemampuan dalam melaksanakan kebijakan dalam program pemerintah, dan lain-lain. Masih banyak lagi yang dapat kita berikan contohnya. Itu saja penjelasan dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.